warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kita mau diskusi tentang potensi pendapatan asli daerah Lamongan yang berasal dari bank daerah. Bank daerah ini tiap tahun menerima suntikan dana dari APBD. Besarnya meningkat setiap tahun sampai sekarang. Persoalannya, bank itu kan harus profit ya, keuntungan. Tapi ini nanti kita lihat di data itu, ternyata antara keuntungan dan suntikan dana yang dimasukkan tidak sebanding. Jadi banyak suntikannya dari APBD, tapi keuntungannya tidak maksimal. Kalau kita ngomong kasar ya rugi lah. Di apa-apa perusahaan itu kalau kita modal 100 ya harus dapat kembalian 150 ya. Nah, ini lucu. Kita modal 100 tapi dapatnya 20. Tiap tahun seperti itu kan nggak lucu lah. Ini mau kita bedah. Kebetulan Mas Habib ini ngerti tentang perbankan. Sebenarnya kondisi bank daerah itu yang terakhir kita lokalisir kondisi yang terakhir bagaimana, apakah sudah sesuai dengan sistem perbankan secara umum ataukah ada persoalan-persoalan lain. Tapi secara umum seperti itu, tidak masuk akal antara suntikan dan pendapatan, dan ini membebani. Dan semua perusahaan daerah begitu, baik perusahaan daerah pasar, perusahaan daerah Aneka Jaya Usaha, BLUT, Badan Layanan Usaha Daerah misalnya, rumah sakit, itu antara suntikan yang kita gelontorkan oleh APBD sampai 40 miliar, 50 miliar, tapi penghasilannya nggak sampai itu. Ini kan nggak masuk akal, itu badan usaha kok. Usaha itu mesti menghasilkan. Kalau enggak buat apa bikin? Akhirnya di luar banyak rumor itu ATM. ATM-nya pejabat. ATM itu ya bapak lihat butuh duit sampai kilo anak lah. Ini kan akhirnya nggak ada yang sehat. Ini mau kita bedah, Mas Hafiz tolong untuk menjelaskan secara teoritis maupun secara praktis tentang perbankan, terutama kondisi bank daerah di Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita ngomong, terima kasih Mas Salim, saya diberi kesempatan untuk ngomong masalah keuangan. Dan memang selama ini saya kerja di dunia keuangan, berpuluh-puluh tahun kita di dunia investasi, dunia keuangan. Saya ngomong tentang PAD. Memang PAD ini tidak lepas dari PDRB. PDRB itu apa sih? PDRB itu adalah produk domestik regional bruto. Berarti kaitannya dengan income pendapatan gitu Pak Bidi ya. Lah, semakin tinggi PDRB di suatu daerah, maka saya yakin PAD-nya semakin tinggi. Itu berbanding lurus. Yang terjadi kalau kita ngomong tentang pendapatan asli daerah itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Di mana itu tentang otonomi daerah, di mana daerah itu diberikan kewenangan untuk mengatur daerah sendiri, menggali potensinya dengan sumber-sumber alam, sumber-sumber SDM-nya sendiri yang bisa lebih maksimal. Tapi kenyataannya banyak daerah-daerah itu masih tergantung pada DAU. Beberapa ahli dari keuangan mengatakan bahwa DAU itu adalah menyesatkan, gitu. Karena ketergantungan daerah terhadap DAU yang berasal dari pemerintah itu sangat tinggi, sehingga lupa untuk menggali potensi-potensi daerahnya sendiri. Saya ngomong ini terkait dengan Bank Daerah Lamongan. BPR Lamongan sebenarnya, BPR BDL Lamongan, BDL ya. Nah, itu sebenarnya mereka itu bernaung di bawah BI karena ini bank produknya dan diawasi oleh OJK. Tentu di dalamnya itu transaksionalnya itu melibatkan PPATK. Nah,
dari cerita Pak Nur Salim tadi yang disampaikan kepada kita semua, bank ini merugi. Ini pertanyaan buat saya, ini sistemnya yang salah atau daerahnya nggak mau tahu tentang kondisi yang ada di BDL ini. Sebagai orang yang lama di instrumen keuangan, saya bingung dengan yang terjadi di BDL ini. Saya menemukan dari beberapa pandangan umum fraksi mengatakan NPL-nya sampai 9,99. Luar biasa sekali. 9,99. NPL itu apa? Non profit, non performance loan. Iya. Artinya itu kredit macet. Non performance loan. Ya, kredit macet. Kredit yang macet di atas 90. yang di atas 90%. 90 hari. Dan itu waktu lama tenggangnya 90 hari, 90 Pak. hari. Itu loh. Jadi ini risiko yang sangat gede sendiri di BDL dan itu harus secepatnya diatasi oleh Pemda Lamongan, mengajak diskusi dengan Direktur BDL saat ini. Aturan NPL berapa? Aturan? Idealnya sih 5% Ideal dari BI dari BI. itu 5%. Di atas 5% itu sudah ada supervisi dari BI maupun OJK. Kenapa NPL itu sangat tinggi? Nah, itu harus ada laporan bertahap, kontinu per bulan ke OJK dan BI. Nah, yang jadi masalah saat ini adalah kenapa bank ini terus menjadi merugi. Padahal seharusnya dengan NPL yang demikian tinggi ini itu seharusnya ada tindakan khusus terutama kepala daerah Lamongan untuk berdiskusi dengan BI dan OJK. NPL 9% itu nominalnya ketemu berapa? Kalau NPL 9% itu kalau kita asumsikan kredit. Jadi gini, saya cerita dulu. Bank itu ada dua produk ya Pak Widi ya. Ada produk Simpanan. deposito, ada simpanan, ada yang lending, Ya, pinjaman, simpanan, funding dan lending istilahnya. Lah, funding ini tujuannya itu untuk menyerap uang masyarakat, dikumpulkan di BDL, diputarlah di BDL. Sementara yang lending ini uang itu dipinjamkan kepada masyarakat, nasabah-nasabah yang membutuhkan. Nah, ternyata di sini tidak balancing antara funding dengan lendingnya, sehingga muncullah NPL yang begitu tinggi. Nah, itu. Bisa nggak diketahui jumlah total kredit macet berapa orang di BDL dengan nilai berapa total? Kalau dengan asumsi saya, kalau sudah tingkat NPL-nya itu 9,99%, berarti kemacetannya itu di atas 70%, bukan Mbak Widi, gitu ya. Dana yang dipinjamkan itu macetnya itu lebih dari 70%. Ya, Mas Arif, saya punya nominalnya nggak? Ketemunya berapa? Jadi lebih dari 90 modal yang dipakai untuk lending itu macet. Kalau asumsi saya, kalau di BDL ada 300 miliar, berarti 200 miliar itu macet. Untuk berapa kreditor? Kalau dari beberapa analisis saya itu di atas 100 kreditor. Dan itu saya lihat mayoritas yang macet itu adalah orang-orang yang selama ini menjadi tokoh sentral politik di Kabupaten Lamongan dan sebagian juga PNS. Itu mayoritas. Orang-orang besar. Jadi orang-orang yang istilahnya menguasai Lamongan lah gitu. Itu ketemunya kira-kira antara berapa setiap orang? Kalau saya afraid dengan nilai itu, berarti pinjaman mereka rata-rata di atas 500 juta Tiap orang. tiap orang. Hitungan kita. Lah permasalahannya, kenapa sih nggak ada koordinasi antara pemerintah daerah dengan direktur
Direktur BPR Bank Daerah Lamongan ini, karena memang NPL-nya itu sangat tinggi. Kalau itu bank swasta murni, bank umum, itu sudah di merger seharusnya itu. Sudah nggak sanggup lagi gitu loh. Kalau BI tahu dan OJK tahu, kira-kira apa tindakan yang harus dilakukan? Harusnya ini dipertanggungjawabkan, ada semacam investigasi terkait dengan pertama, kebijakan BDL dalam menerapkan manajemen safety-nya Manajemen resikonya. dan manajemen resikonya ini terkait dengan bagian teknis, bagian lapangan, appraisal-nya sampai tingkat macetnya begitu tinggi. Itu. Yang kedua, kalau OJK datang ke BDL ini pasti meminta pertanggungjawaban dari Direktur BDL sampai kapan dia mampu untuk menurunkan NPL itu pada tingkat yang standar. Dan ketiga, kalau dia tidak mampu dalam waktu tertentu itu, maka dengan terpaksa bank ini seharusnya ditutup. Ya. Itu. Terus kira-kira prosedur untuk OJK maupun BI untuk melakukan itu apa ada? Misalnya 3 bulan setelah investigasi. Seharusnya begini Pak Nur Salim, ini kan BDL ini milik Pemda dan ada komisaris-komisarisnya di situ Pak Widi ya. Komisarisnya ada di situ. Komisaris ini memberikan surat secara resmi ke BI atau OJK untuk minta disupervisi, untuk minta diaudit apa yang salah di BDL ini sebenarnya. Kalau itu mintanya transparan. Tapi saya nggak tahu apakah BDL ini bank yang transparan atau tidak. Karena BDL ini sebenarnya kan didirikan Pemda itu untuk masyarakat umum. Ya. Tapi kenyataannya kalau saya melihat track record yang ada di BDL itu semuanya adalah orang-orang yang pinjam itu orang-orang politik, orang-orang PNS, itu yang mayoritas. Iya, yang umum itu sedikit sekali. Artinya itu kan informasinya nggak ada. Nah, itu. Kalau dari PNS untuk meminjam kredit yang di Bank Daerah Lamongan kan pasti ada jaminan, mungkin dari SK atau apa itu dengan sistem potong gaji itu kok rasanya kok nggak mungkin untuk macet itu, pasti kan ada dipotong terus kan otomatis oleh bendara kantornya belum gaji, dia kan sudah dipotong untuk tanggung jawab dia untuk pinjamnya yang meminjam itu. Terus satu lagi, kalaupun nanti bank BDL itu kemungkinan terburuk untuk ditutup, apa nggak ada langkah dari LPS lah, lembaga penjamin simpanan itu? Soalnya ngampun dan istri saya itu guru. Iya. Muridnya itu nabung lewat gurunya, itu ada dari petugas Bank Daerah Lamongan di bawahnya ngambil tiap hari tabungannya murid itu. Jadi begini Pak, terkait dengan pinjaman PNS gitu ya. Ini Pak Widi bersentuhan langsung karena Pak Widi ini bagian di kredit, saya 5 tahun juga di kredit, di lending. Data fiktif itu sangat tinggi sekali yang ada di BDL ini. Saya yakin itu. Kenapa? Kalau kita ngomong dengan SK tadi, dengan kolateral jaminannya itu sertifikat rumah, PNS, sertifikat rumah, itu kan misalkan kemampuan bayarnya dia itu karena PNS itu golongan 3A misalkan. Sertifikatnya SK. Tapi yang macet di sini banyak yang kolateral, Pak. Berarti pinjamannya jauh dari SK. Itu loh. Dan itu sangat ditentukan oleh appraisal di lapangan. Bagaimana appraisal bisa bekerja sama dengan customer, dengan calon nasabah itu. Sehingga muncullah data-data fiktif yang masuk ke BDL. Sehingga dikucurkan dana itu melebihi dari kapasitas yang mampu dibayar oleh
kreditor itu, Pak. Sehingga terjadi macet. Itu loh. Yang dikhawatirkan Mas Tata tadi kan PNS itu kan punya jaminan. Iya. Ya. Yang terbanyak ini yang 100 orang lebih itu ternyata orang swasta, politikus, pengusaha, pokoknya swasta. Pasti yang menikmati pinjaman besar kan. Mungkin dari politik dagang sapi. Iya, jadi begini Pak, saya nggak tahu BDL ini bank transaksional atau yang bank benar-benar dikelola dengan manajemen yang benar sesuai dengan aturan perbankan. Kalau sesuai dengan aturan perbankan, berarti CAR-nya itu kelihatan setiap bulan. Kan itu apa? CAR itu adalah capital equity ratio. Jadi itu adalah probabilitas antara kecukupan modal antara kecukupan modal di bank itu tadi saya ceritakan antara funding dengan lending. Itu dihitung tiap bulan itu. Keseimbangannya, Pak. Nah, yang terjadi sekarang NPL 9,9 itu 9,99 selama saya kerja di bank tidak pernah terjadi, Pak, itu. Dan Pak Widi? Ya kalau Bank Indonesia rata-rata di angka 3%. Itu berlaku untuk bank-bank daerah, mungkin yang daerah lain. Semua, Pak, yang berenang di BI. Bukan, kasus yang seperti ini apa ada di Lamongan aja, apa ya daerah-daerah juga pernah ada seperti ini, Pak? Dan saya yakin hanya di Lamongan, Pak. Nah, Ya yang bikin kaget itu kan kita di Lamongan kok dapat data NPL sebesar itu kan gitu. Padahal kita semua kan harapannya sebagai masyarakat Lamongan kan pinginnya memiliki bank daerah yang memang sangat bermanfaat kepada masyarakat ya kan. Yang mendukung pengusaha kecil, pengusaha menengah juga untuk dapat mendapatkan pinjaman kredit. Kemudian juga untuk petani nelayan bisa dibantu untuk peminjaman dari bank daerah, dan juga pegawai-pegawai juga mendapatkan fasilitas itu. Iya. Pengalaman Mas Uji di bank Iya. Jatim atau di bank yang lain itu gimana melihat persoalan bank daerah Lamongan? Ya ini sepertinya permasalahan yang kurang serius ditangani gitu loh. Kalau di bank yang lain ada kondisi kredit macet sudah di atas 2% gitu aja sudah bingung, direkturnya, Kepala cabangnya. sudah menegur sama kepala cabangnya, jadi sudah bingung semua dan gitu. Akhirnya ya seringkali rapat dan dilakukan penyelamatan kredit. Nah itu ada langkah-langkah penyelamatan kreditnya. Ya, dan ini yang bikin kami heran itu kan kok lama angka ini untuk turun kan gitu. Ada permasalahan apa? Ini kita sebagai orang luar yang kurang tahu kan gitu ya. Tapi jangan sampai lama, kita kan ada rasa kepedulian untuk bisa bank daerah ini tetap eksis, survive dan benar-benar sesuai visi misinya membantu masyarakat Lamongan. Apakah kira-kira BI maupun OJK tidak tahu persoalan? Ada dua pemikiran saya, Pak Nur Salim. Yang satu itu adalah laporan fiktif yang disampaikan ke BI atau OJK terkait kondisi BDL ini. Artinya di-up semua dan mengatakan kondisi BDL itu dalam kondisi aman dan sehat. Itu prediksi saya sebagai orang lama di instrumen keuangan. Yang kedua itu ini sudah pernah disupervisi oleh BI dan OJK tapi gagal. Nah, itu. Jadi saya nggak tahu mana yang benar. Seharusnya itu direktur dari BDL itu berani untuk ngomong kepada masyarakat apakah kecukupan modal yang ada di bank itu adalah fiktif atau tidak. Kalau tidak berarti selesai. Memang bank ini gagal clearing, saya ngomong sudah gagal bank ini. Nah, kalau modalnya fiktif berarti selesai. Ini berarti transaksional kan begitu Pak Widi ya. Bank transaksional
yang digunakan oleh elit-elit politik gitu loh. Untuk nyalak gitu. Semuanya kebutuhan apapun yang berbau dengan hal-hal itu gitu loh. Hanya itu, kita menduganya hanya itu. Cuma rasio kecukupan modal itu sangat penting buat bank. Dan susunan bank itu kan ada komisaris, ada direktur, ada head lending, ada head funding, baru turun ke masing-masing supervisor. Ada supervisor funding, ada supervisor lending, baru ke marketing, kan begitu. Pertanyaannya itu, siapa yang menentukan kredit ini cair? Tentu BDL punya aktuaria gitu loh. Ya ada beberapa Aktuarianya ini siapa gitu loh. persetujuannya Persetujuannya itu. memberikan pencairan kredit tersebut. Jadi aktuaria itu Pak Nur Salim adalah orang yang mengelola keuangan secara detail, membuat sistem konsep sistem lending secara detail, itu aktuaria, orang ahli keuangan, dan memang dia lebih ahli dari seorang akuntan publik itu aktuaria namanya. Terus yang LPS itu kalau umpamanya sampai liquid juga sampai ditutup, bisa untuk menjamin yang simpanan orang-orang yang sudah terlanjur menyimpan. Begini, LPS itu kan menjamin simpanan yang ada di bank selagi bank itu melaporkan data nasabah-nasabahnya. Begitu Pak Widi ya? Iya. Kalau tidak melaporkan bagaimana LPS bisa mengcovernya? Jadi LPS itu menjamin semua nasabah di bank itu, kalau bank itu melaporkan nasabah itu ke LPS sampai 2 miliar satu akun ya. Sekarang 2 miliar satu akun. Lah, pertanyaannya apakah BDL ini melaporkan siapa saja nasabahnya kepada LPS? Itu jadi pertanyaan, Mbak. Bagaimana cara untuk membuktikan bahwa para nasabah sudah terlaporkan di data? Minta ke BDL. Minta bahwasanya dia sudah dilindungi oleh LPS. ya, ini sangat penting ini karena transparansi perbankan itu penting buat nasabah untuk kepercayaan. Karena pernah kejadian termasuk asuransi kredit nasabah. Nah, kejadiannya nasabah meninggal. Sebetulnya kalau memang perbankan itu sudah mengcover dengan asuransi kredit, Selesai. selesai. Lunas. Ahli warisnya tidak ada beban lunas. Nah, akhirnya karena nggak dilaporkan asuransi kredit, terjadilah permasalahan Masih membayar. masih membayar. Sama seperti yang simpanan ini juga. Nah, data yang ada itu ada di pihak bank. Nah, ini yang perlu disampaikan oleh lembaga bank ke nasabahnya sehingga nasabahnya tetap mempunyai kepercayaan, trust, bisa menyimpan dananya berinvestasi di bank daerah. Jadi ada dua cara kalau menurut saya. Satu itu menanyakan ke Bank Daerah Lamongan, Pak Widi, Pak Nur Salim, nasabah-nasabahnya ini biar tidak ragu ya. Yang kedua bisa langsung ke headline-nya LPSK. Oh, Itu bisa dengan menanyakan saya ini peserta nasabah Bank Daerah Lamongan, saya nabung sekian dengan menyertakan rekening buku tabungan, diupload ke LPSK, apakah dia sudah terdaftar dalam penjaminan di sana atau tidak, itu bisa. Dua hal itu yang bisa dilakukan. Dan akan dijawab itu. Pasti dijawab. Pak Afif, bisa disebutkan data itu? Suntikan dana ke BDL tahun ini berapa? Penyertaan modal dari Pemda, dari PAD yang masuk ke Keuntungannya berapa? ya. Jadi dana yang dapat dari APBD itu 2,5 miliar,
tapi keuntungannya cuma 1,5 miliar, berarti itu sebagai separuh dari modal suntikan dana itu. 2019. 2019, terus Keuntungan 1,55 miliar. Padahal suntikannya Tapi suntikan 2,5. nih, di atas itu. kalau kono rasa modal ya galeno bang meneh wis oleh modal meneh. Iya. Sudah di 3. Jadi Buka rom karaoke lurus tengah wis dadi ya ora karo-karoan ya. Kasa gawe apa lah, gawe rom karaoke lho wis. rata-rata setor ke PAD itu kurang tahun 2021 ini kurang 2,3 miliar. Jadi suntikan dana kayak dari APBD itu 5 miliar, keuntungannya cuma 2,5 miliar gitu. Berarti itu separuh dari dana suntikan itu. Bisa dikatakan dari Bank Daerah Lamongan ini kuburannya APBD. Kalau saya ngomong begini, ini apakah ini salah dalam mengelola manajemen? Atau memang ini kesalahan dalam membuat konsep produk bank? Yang seharusnya itu BDL itu di mikro, di UMKM, di KUR mainnya, ternyata ini dipakai untuk segmen atas. Jadi begini Pak, bank itu rasio kecukupan modal itu tinggi kalau bank umum itu. Lah, ketika kita bermain konsep produk kolateral atau jaminan, itu kan tinggi. Satu customer itu bisa pinjam 500, 1M, 3M kan begitu. Lah, berarti BDL ini tidak berkonsep pada mikro. Kalau mikro seperti itu, UMKM mainnya, KUR mainnya. Jadi ada batasan-batasan limit 5 sampai 10 juta. Nah, itu Sampai 100 bisa. tapi kan itu tergantung kecukupan modal Pak Modal Widi. lagi dilihat. Lah, kecukupan modal itu menurut saya kalau hanya 300 miliar berarti mainnya di angka aman. Oh ya, kalau dari sisi modalnya 300. Modalnya, kecukupan modal itu main di sisi aman, main di mana? Di mikro. Di mikro itu apa? Ya kita ngomong aja, kita main di karyawan yang sudah berbasis payroll management, kan begitu. Ya. Itu lebih safety ketimbang kita main di kolateral yang pinjamannya itu ratusan juta bahkan miliaran, tapi satu orang. Ya. Risikonya sangat tinggi sekali, high risk. Ya. Ketika satu orang itu macet, berarti bank itu mengadakan restrukturisasi 1 miliar itu dapat kemana aja nantinya itu. Sangat kesulitan itu loh produk ini. Harusnya bermainnya ya di sektor mikro itu dan dibagi dengan banyak nasabah. Sehingga kan manajemen resikonya itu lebih kecil. Jadi kembali lagi ke manajemen risiko dari BDL ini, siapa yang membuat manajemen risiko ini juga harus bertanggung jawab ketika menentukan dia menjual produk sekelas bank umum yang modal kecukupannya itu triliunan gitu loh. Karena ini BDL saya pikir tidak lebih dari 300 miliar, dia bermain di segmen itu hancur semua. Itu salah satu kesalahan. Itu kesalahannya. High class ya ini. High class. Persepsi masyarakat ya, persepsi adanya bank daerah dimanapun ini kan identik dengan kepentingan penguasa kan. Oh. Untuk membuktikan itu juga butuh sebuah proses. Nah, ketika kita ngomong manajemen kolateral ya, Iya. mungkin Mas Afif bisa tracking lah sebagai pintu masuk dari sekian nasabah yang high class itu. Apakah nilai kolateral dengan pinjaman yang diberikan ini sebanding apa tidak? Oh. Kolateral dengan pinjaman diberikan ini kan ada aturannya kan, gitu kan. Tadi kan ngomong kolateralnya sedikit tapi nilai pinjamannya melebihi dari nilai kolateral ini kan sudah menyalahi. Nah, nasabah BDL, saya hanya menjaminkan laptop saya, tapi saya dapat senilai mobil. Ini kan tidak wajar. Ini siapa? Nah, mungkin data-data itu sangat penting untuk gampangan melegitimasi bahwasanya di manajemen BDL ini untuk manajemen kolateralnya memang awur-awuran seperti itu.
Setahu saya kan BDL itu kan kalau ambil segmen misalnya pegawai maupun anggota DPRD dan sebagainya, ini semua kan menjaminkan SK-SK-nya masing-masing kan. SK yang dijaminkan ini ukurannya itu berapa dia punya dapat pinjaman dari orang BDL itu. Misalnya taruhlah SK DPRD, ini standar kalau SK dia jaminkan, ini standar normatifnya ini dapat berapa? Taruhlah ketua DPR, ini standar SK ketua DPR 100 juta misalnya, tapi kalau dia dapat 200 juta, nah ini 200 juta yang dapat tanda kutip ini. Nah hal seperti itu yang sederhana aja lah pemikiran kita ketika kita ingin memperbaiki itu dulu gitu. Jadi asumsi itu data real. Jadi Pak Widi kalau secara makro teori yang itu dicantumkan dengan PI dan sebagainya. Kalau kolateral untuk pengusaha ya kan, dengan bisnis, kategori bisnis ya. Kalau jaminannya itu sertifikat seperti itu ya maksimalnya 70%. Nah, tapi tentunya melihat lagi kemampuan bayar dari debitur. Itu dilihat dari transaksi. Kan sebetulnya untuk menilai debitur untuk nasabah bisa mendapatkan kredit kan ada 5C Ya, tapi 5C setidaknya itu. dengan 3C ada sudah cukup. Ya. Yang pertama adalah karakter, yaitu memang di rapot BI-nya, SID-nya itu bagus, clear. Kemudian yang kedua adalah capacity, ya kan, kemampuan bayarnya, ya kan. Kalau misalkan dia seorang pengusaha, ya kan, setelah seorang marketing atau analis itu menghitung penghasilan bersih dari seorang pengusaha itu, kemudian dikurangi dengan pinjaman-pinjaman yang ada, beban yang ada, karena kadang nggak dihitung beban yang ada, sehingga kan melupakan itu sehingga loss kan gitu. Nah itu harus tentunya dihitung. Nah dari situ ketahuan kemampuan untuk mengangsur per bulannya itu dan nasabahnya mendapatkan kredit layaknya berapa, sehingga setelah mendapatkan plafon tersebut dihitunglah C yang ketiga, kolateral, jaminannya tadi, nilainya memenuhi ndak untuk diberikan kredit senilai analis tersebut. Nah, ya itu kalau sertifikat ya, kalau rata-rata perbankan 70% untuk kredit awal. Itu teknis yang ada di Bank Jatim. Teknis. Kalau di BDL ini, seperti itu. iya, Kita gini. masuk ada KIS lah, KIS berapa orang kalau bisa mengakses data itu. Misalnya pinjaman saya misalnya. Jadi data Itu ini gimana? sebenarnya ada, Pak, real. Nah, itu makanya saya bicara bahwasanya ini mayoritas adalah tidak menyentuh pada segmen bawah, itu segmen atas, itu saya bicara real itu. Nah, permasalahan yang ada adalah ketika ini adalah tidak melakukan yang disampaikan oleh Pak Widi tadi, dalam pinjaman itu harus melihat 5C. Tapi ini yang dilihat itu adalah personal. Mati sudah, Pak. Iya, kalau teori tidak dilakukan ya pasti mati. Bahkan kalau saya melihat begini, Pak, politisi itu kalau di bank umum, Pak, sangat sensitif sekali penghitungannya. Begitu Pak Widi ya. TNI, Polri itu high risk kategorinya. Kenapa TNI, Polri itu sangat susah untuk pinjam di bank dengan jaminan SK? Karena sangat tinggi risiko yang akan didapat. Itu aturan-aturan yang ada di bank masing-masing. Ada internalnya, Pak, masing-masing. Lah, saya kurang memahami apa yang disampaikan oleh, apa yang diutarakan oleh BDL dalam area ini adalah manajemennya, itu tentang konsep kolateral yang high risk tadi itu. Sebenarnya begini, Pak, kalau mengenai analisa kolateral itu bisa di appraisal sampai dari nilai appraisal itu 70%, itu kan BDL kan tidak mampu sebenarnya kecukupan modalnya. Contohnya begini, saya seorang politisi, saya menjaminkan lahan saya atau rumah saya senilai 5 miliar. Ini contoh analogi saya. Di appraisal
nilainya 4,8 miliar kan begitu. Pasti kalau di present mengalami penyusutan Pak Widi ya. Nah, sudah cukup. Tapi kemampuan bayar saya, politisi itu kan tidak stabil Pak. Fluktuatif kan. Kadang hari ini dapat banyak di rekeningnya, besoknya nggak dapat banyak, cukup gitu aja. Tapi ini akhirnya di ACC 70% dari 4,8 tadi, ketemunya 3,9 miliar. Contoh ini realnya. Ketika ngangsur, tidak bisa maksimal kemampuannya. Itu rata-rata yang terjadi itu. Sehingga yang terjadi adalah 5C ini benar-benar tidak diterapkan di situ. Saya ngadi ngomong, manajemennya harus bersinergi. Bagaimana cara mengatasi NPL yang setinggi ini gitu loh. Kembali ke kredit macet tadi yang katanya lebih dari ambang batas aturan yang melebihi 5% atau 99% itu melebihi 5%. Solusinya bagaimana? Bank daerah harus bagaimana menyelesaikan kredit macet seperti ini dan bisa memenuhi aturan seperti maksimal 5%. Apa yang langkah-langkah apa yang dilakukan? Bank daerah ini kan seperti bom waktu. Benar yang dikatakan tadi. Bisa menjadi gejolak sosial masyarakat ini kalau nggak diluruskan. Kenapa? Ketika bank daerah ini ditutup atau dengan sendirinya tutup, itu jadi problem luar biasa. Iya, betul. Nah, itu loh. Lah seharusnya antara direksi BDM dan jajaran manajemen, di sini juga terlibat itu pemerintah daerah, harus duduk satu meja untuk menyelesaikan NPL yang begitu tinggi ini. Karena ini bom waktu. Nah, Terus kalau menurut saya, untuk bank daerah ini bisa melakukan penyelamatan kredit menjadi bank sehat kembali, itu nggak usah ragu untuk minta bantuan OJK. iya. OJK itu bukan berarti lembaga yang hanya untuk memvonis, enggak. OJK itu juga lembaga untuk membantu, memfasilitasi. Nah, dari situ nanti terbuka kondisi neracanya semua ke OJK, butuh bantuan apa, itu OJK akan paham itu ilmunya. Banyak beberapa bank yang mengalami kasus seperti itu, kemudian minta bantuan ke OJK, diberikan solusi-solusi yang ada. Entah itu nanti penjualan aset, kan gitu ya. Nah, kemudian restrukturisasi, berbagai macam teknik untuk menurunkan NPL menjadi bank sehat itu bisa. Penyelamatan. Atau juga terakhir ada investor juga, sehingga nggak berlarut-larut, sehingga bank ini memang akhirnya menjadi bank sehat kembali. Investornya tetap APBD mana? Iya pasti. Apa ini? Terus itu Mas Abi, kalau langkah-langkah OJK bisa dilakukan, terus untuk menenangkan masyarakat yang berkaitan publik, kalau sampai berita bank daerah seperti itu, terus bagaimana cara menenangkan psikologi masyarakat, karena psikologi bank itu cepat kerasnya. Jadi bank ini kan trust ya, kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank tersebut. Ketika terjadi permasalahan ini, seharusnya manajemen itu mengumpulkan semua nasabahnya untuk diberi pengertian. Terus manajemen itu memberikan jaminan kepada masyarakat bahwasanya bank ini akan secepatnya untuk kembali ke normal. NPL-nya nggak demikian menakutkan, terus kecukupan modalnya itu terpenuhi. Saya yakin dengan NPL 9,9% itu sebenarnya gagal clearing Pak sebenarnya.
Pengalaman kita gagal clearing, Mas. Nggak ada uang ready, nggak ada. Saya yakin itu. Kalau nggak percaya, ada nasabah bank di situ yang mungkin naruh uang 100 juta, tarik hari ini, pasti gagal clearing. Nggak mungkin ada uangnya. Kalau itu kita bicara normatif gitu loh. Karena NPS 9,9 itu luar biasa, Pak Widi. Iya. Saya baru tahu ini. Selama saya kerja di dunia keuangan 29 tahun, Pak. Itu baru tahu ini 9,9%. Luar biasa. Logikanya bangkrut ya. Logikanya kalau saya mati suri. Logikanya saya. Nah, alangkah ini lebih cepat lebih baik. Petinggi-petinggi dari BDL ini merapatkan barisan, mengundang masyarakat yang ada di situ. Ada berapa nasabah kalau tahu? Banyak, Pak. Apakah itu benar-benar nasabahnya yang real atau tidak, kita juga belum validasi sejauh itu. Rame-rame tarik udah bebar gitu. Lah, saya katakan tadi bank ini kan trust. Kalau terjadi ras, negara nggak bisa apa-apa, Pak. Apalagi Lamongan terjadi ras BCA tahun 2003, BCA collab kok. Ya, boleh. Terjadi ras. Yang saya khawatirkan yaitu ras itu mau tarik semua uangnya. Kalau sudah ras begitu, mau nggak mau BDL dalam artian ini kepala daerah harus bertanggung jawab, karena BDL ini adalah badan usaha milik daerah, harus membalikan uangnya masyarakat. Mau nggak mau, kalau masyarakat itu atau nasabah di dalam BDL itu tidak diikutkan dalam LPSK, Iya. kan begitu. Kekhawatiran saya juga tidak diikutkan. Karena apa? Kalau nasabah itu ikut LPSK itu ada iurannya, Pak, ada preminya. Pak Widi ya, benar ya? Ada preminya. Kayak backup reasuransi lah gitulah. Ada preminya, Pak, gitu loh. Jadi harapan saya BDL ini kembali bisa menjadi bank daerah yang benar-benar bagus, segmen pasarnya juga jelas, terus pengelolaan manajemen juga transparan. Mas Afif, bank daerah itu kalau di jenis perbankan masa apa sih? BPR. Bank Perekonomian Rakyat. Iya. Bukan bank umum. Bukan, karena rasio kecukupan modalnya nggak bisa. Karena bank itu kan dikelompokkan dengan rasio kecukupan modal, Mas. Kenapa dulu Bank Bali akhirnya merger ya, jadi Bank Mandiri dibeli pemerintah, terus ada lagi Lipo Bank merger dengan CMB Niaga, karena rasio kecukupan modalnya itu yang nggak bisa di cover, sehingga terjadinya begini, NPL-nya tinggi, nggak segera turun-turun. Bank itu kan punya beban, Mbak. Beban satu, dia itu punya beban untuk membayar tabungan orang, istilahnya bunga. Ya. Benar Pak Widi ya? Yang kedua, manajemen ini masih nggak digaji, Ya, operasional. operasionalnya. Yang ketiga, sewa gedung ini termasuk juga beban. Nah, Apalagi gedungnya BPR. itu. Bank daerah ini ada di berbagai kecamatan. Nah, ini yang jadi problem adalah segmen untuk pinjamannya ini loh, yang menurut saya ini kurang jelas. Oke, diskusi kita tutup cukup sekian. Selanjutnya kita bisa ngomong bebas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.